Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Azhar Salsabila KS. Saya Ramadhani Fitri. Saya Heni Dalimunte. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang model pengembangan pembelajaran berbantuan komputer. Yang pertama itu pendahuluan. Pengembangan pembelajaran berbantuan komputer, yang mana kita tahu pembelajaran berbantuan komputer merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk proses pembelajaran dengan menggunakan software ataupun CD pembelajaran. Dalam pembelajaran berbantuan komputer ini, guru perannya sebagai fasilitator untuk membimbing para siswa bagaimana cara belajar dan juga bagaimana memberikan kemudahan untuk peserta didiknya dalam belajar dan merancang pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Dalam pembelajaran berbantuan komputer ini, kreativitas guru sangat diharapkan dalam mengembangkan model pembelajaran untuk dapat membantu siswa dengan belajar yang efektif. Jadi walaupun dengan berbantuan komputer, siswa dapat belajar dengan maksimal seperti mereka belajar secara tatap muka. Yang kedua ada analisis situasi pembelajaran berbantuan komputer. Yang pertama, pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan khususnya dalam pembelajaran. Sebenarnya merupakan mata rantai dari sejarah teknologi pembelajaran. Yang kedua, sekarang ini kegiatan pembelajaran melalui sistem komputer dilakukan secara tuntas. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang diberikan guru dimaksudkan untuk melatih keterampilan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dengan menggunakan komputer. Yang keempat, melalui pembelajaran berbasis komputer dapat mempengaruhi penguasaan dan keterampilan yang diharapkan kepada setiap siswa. Yang kelima, perangkat lunak CBI dalam dimanfaatkan sebagai sistem pembelajaran individual atau individual learning. Yang keenam, pada CBI ini peserta didik berinteraksi langsung dengan media interaktif berbasis komputer, sementara guru bertindak sebagai desainer dan programmer pembelajaran. Yang ketiga ada ruang lingkup masalah. Yang pertama itu pembelajaran komputer hanya efektif jika digunakan satu orang atau kelompok kecil. Yang kedua, jika tampilan fisik isi pembelajaran ini tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran melalui media komputer tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa atau siswa cepat bosan. Yang ketiga, guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Ia harus bekerja sama dengan ahli program komputer, grafis, juru kamera, dan teknik komputer. Yang keempat, masih banyaknya siswa yang belum menguasai cara pembelajaran dengan komputer. Selanjutnya, idealita penggunaan model pembelajaran berbantuan komputer di masa pandemi. Yang pertama itu ada model drills. Model drills ini adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Tujuan model drills ini adalah memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang lebih konkret dengan penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya. Yang kedua itu ada model tutorial. Model tutorial ini adalah program tutorial merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan software berupa program komputer yang berisi materi pelajaran dan soal-soal latihan. Di masa pandemi seperti sekarang ini dapat menggunakan model tutorial dalam pembelajaran. Yang pertama itu langkahnya penyajian informasi, yang kedua pertanyaan dan respon, yang ketiga penilaian respon, yang keempat pemberian balikan respons, yang kelima pengulangan, dan yang terakhir segmen pengaturan pelajaran. Model yang ketiga itu ada model simulasi. Di masa pandemik, model ini dapat dilakukan dengan menampilkan materi dalam pelajaran bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Nah, untuk kesimpulannya adalah pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran sebenarnya merupakan mata rantai dari sejarah teknologi pembelajaran.
Kendala yang sering dihadapi dalam pembelajaran berbasis komputer ini adalah pembelajaran komputer tuh hanya efektif jika digunakan satu orang ataupun kelompok kecil. Jika tampilan fisiknya tidak dirancang dengan baik, atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran komputer ini tidak akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru yang tidak memahami aplikasi program komputer pun tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Maka, guru tersebut harus bekerja sama dengan ahli program komputer grafis, juru kamera, dan teknisi komputer. Seperti itulah kesimpulan yang dapat kami uraikan. Sekian penjelasan materi tentang pengembangan model pembelajaran berbasis komputer dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.